warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Said Yunus dari Koperasi Kreasi Kolaborasi Indonesia yang berkantor di Jalan Tengku Umar, Desa Stui, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang Koperasi Kreasi ini yang merupakan rumah bagi ide baru, talenta kreatif, dan semangat gotong royong. Bersama-sama menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan anggota, mempromosikan kolaborasi lintas sektor, dan memberdayakan komunitas kita. Kami harus tetap beradaptasi dan berkembang. Adapun visi dan misi dari Koperasi Kreasi, di mana visinya yaitu mendukung pengembangan bisnis dan inovasi di Aceh, khususnya dalam membangun strategi, komunikasi, serta pemasaran koperasi dan UKM. Program-program inkubator berfokus pada membantu startup dan bisnis rintisan untuk tumbuh dan sukses melalui strategi yang baik dan mudah dilakukan. Sedangkan misi, yang pertama untuk mendorong kreasi dan inovasi bisnis koperasi dan UMKM, membangun strategi komunikasi serta pemasaran koperasi dan UMKM, mendukung komprehensif melalui program yang dibutuhkan untuk membantu dan mengembangkan bisnis mereka. Selanjutnya, memfasilitasi kolaborasi dan dukungan pemasaran serta komunikasi koperasi dan UMKM. Tujuan dan sasaran dari Koperasi Kreasi, yang pertama, meningkatkan pertumbuhan peserta inkubator dengan memberikan dukungan strategis dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua, mendorong pengembangan produk, layanan, atau proses inovatif termasuk strategi, komunikasi, dan pemasaran UMKM. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan manajemen, kepemimpinan, dan kewirausahaan peserta inkubator melalui program pelatihan dan mentorship. Adapun capaian kerja di tahun 2022 sampai 2023, yang pertama ada pinjaman, yang kedua ada investasi, yang ketiga ada kerjasama. Adapun pinjaman, Koperasi Tunas Usaha Sejahtera diproyeksikan awal tahun 2024 mereka akan mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan bukan bank dan individu atau investor. Sedangkan investasi, UKM Kem Biawak sebagai UKM binaan mendapatkan crowdfunding dari program Banper Kemenparekraf berupa peralatan produksi. Di bidang kerjasama, Koperasi Tunas Usaha Sejahtera melakukan kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Besar, rekomendasi Pertamina, Kuota Biosolar, BBPOM Aceh, Lembaga Panglima Laut dan KNTI, Dinas Kehutanan, dan WRI. Di tahun 2024, capaian kinerja di bidang pinjaman, yaitu Koperasi Jasa Karyawan Pema Syariah, diperkirakan akan mendapatkan pembiayaan pinjaman dari LPDB ke UMKM. Sedangkan kerjasama yang dibangun, yaitu Koperasi Pemasaran Naturi Niaga Semesta bekerjasama dengan PT NAD Grid Sunda, Prancis untuk penjualan minyak pacoli sebesar 12 miliar per tahun. Kemudian, Koperasi Produsen Nilam Aceh Selatan bekerjasama dengan Botanicus Pol SRO Republik Ceko sebesar 104,288 ribu per bulan. Kerangka acuan kegiatan yang kita lakukan, kita awali dengan asesmen dan riset awal, kemudian analisis SWOT, BMC peta stakeholder dan desain business plan, kemudian supervisi, training, workshop, produksi tool markom, pemasaran dan branding, monitoring, dan evaluasi. Adapun metodologi yang kita bangun adalah inkubasi bisnis umumnya melibatkan analisis awal, perencanaan strategis, pengembangan produk dan layanan, dukungan keuangan, serta pembentukan jejaring bisnis yang kuat. Melalui supervisi, training, pendampingan, dan sumber daya yang disediakan oleh inkubator bisnis, sehingga koperasi UMKM dapat tumbuh. Sedangkan kebutuhan pendanaan, anggaran untuk keseluruhan program di tahun 2024 adalah sebesar Rp264,200.000, termasuk pajak yang berasal dari anggaran pemerintahan ataupun swasta yang bersifat tidak mengikat. Anggaran tersebut meliputi biaya narasumber, biaya football meeting, transport visitasi koperasi, penginapan visitasi koperasi, uang harian visitasi koperasi, transport tenan, tenaga administrasi, ketua inkubator, cetak modul, ATK, serta cetak profil tenan. Di tahun 2021, 2022, dan 2023, daftar tenan koperasi UMKM sebagai berikut. Di tahun 2021, ada 4 kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama, pendampingan UMKM kuliner di Kem Biawak, kemudian supervisi Yayasan Gotong Royong, komunitas film,
Kemudian desain bisnis plan BUMG bersama di Pulau Bruh Besari, Aceh Besar. Dan yang terakhir, pendampingan koperasi produsen bersama Mandiri Sejahtera di daerah Bener Meriah. Sedangkan di tahun 2022, ada 3 kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama, inisiasi UKM Kreatif Voice Over Aceh. Yang kedua, pendampingan rencana bisnis PT Adok Kreatif Cinema. Dan yang ketiga, pendampingan koperasi mitra utama Bahari di Pulau Aceh, Aceh Besar. Dan di tahun 2023, kita ada melakukan 2 kegiatan. Yang pertama, pendampingan koperasi tunas usaha sejahtera, yaitu produksi garam mineral dan SPBU nelayan yang berlokasi di Aceh Besar. Dan yang kedua, pendampingan Asosiasi Industri Radio Indonesia yang ada di Aceh. Di tahun 2024, setidaknya terdapat 19 koperasi yang kita lakukan pendampingan. Adapun daftar tenan tersebut, ada Koperasi Produsen Mina Nauli Adikarya, Koperasi Konsumen KPRI Beringin Pemko Banda Aceh, Koperasi Produsen Aduang Jaya Mandiri, Koperasi Produsen Lai Soraya Mandiri Jaya Kerina, Produsen KNTI Aceh Selatan, Koperasi Produsen Aceh Mandiri Jaya Bakotim Syariah, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kafah Trading Syar'i, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Qirad Bina Insan Mandiri, ada juga Koperasi Sibreh Makmur Bersama, Koperasi Jasa Kreasi Kolaborasi Indonesia, Koperasi Produsen Nilam Aceh Selatan, Koperasi Konsumen Universitas Rambi Mekah, Koperasi Konsumen Puskut Aceh Syariah, Koperasi Produsen Anugerah Alam Semesta, Koperasi Produsen Perkebunan Tuah Sepakat, Koperasi Pelayanan Usaha Nelayan Bersama, Koperasi Sivitas Akademika Universitas Samudra Langsa, Koperasi Jasa Karyawan Pema Syariah, dan Koperasi Pemasaran Naturi Niaga Semesta. Di tahun 2025, setidaknya ada 10 koperasi yang telah terdaftar. Berikut daftar tenan yang akan diinkubasi. Yang pertama, Koperasi Jasa Kreasi Kolaborasi Indonesia yang bergerak di bidang trading sapi. Yang kedua, Koperasi Produsen Nilam Aceh Selatan yang bergerak di bidang distribusi minyak nilam. Yang ketiga, Koperasi Pemasaran Naturi Niaga Semesta yang juga bergerak di minyak nilam atau atsiri. Yang keempat, Koperasi Puskup Aceh Syariah yang bergerak di bidang distributor semen. Yang kelima, Koperasi Produsen Perkebunan Tuah Sepakat yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Yang keenam, Koperasi Produsen Lai Soraya Mandiri Jaya Kherina yang bergerak di perkebunan kelapa sawit. Yang ketujuh, Koperasi Konsumen KPRI Beringin Pemko Banda Aceh yang bergerak di bidang simpan pinjam. Yang kedelapan, Koperasi Produsen Anduan Jaya Mandiri yang bergerak di bidang perkebunan. Yang kesembilan, Koperasi Produsen KNTI Aceh Selatan yang bergerak di bidang perikanan dan SPBU nelayan. Dan yang terakhir, yang ke-10, Koperasi Produsen Aceh Mandiri Jaya Bakotim Syariah yang bergerak di bidang perkebunan. Adapun pengalaman kerjasama yang telah kita bangun sejak tahun 2021 hingga saat ini di tahun 2024. Di tahun 2021, Deputi Bidang Perkooperasian Kemenkop UKM, Tenan, Koperasi Produsen Bersama Mandiri Sejahtera di daerah Bener Meriah. Tahun 2022 sampai 2023, Wildlife Conservation Society, Tenan Pendampingan Koperasi Mitra Utama Bahari di Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Pengalaman kerjasama di tahun 2023, Deputi Bidang Perkooperasian Kemenkop UKM yang bernama Koperasi Tunas Usaha Sejahtera yang terletak di Long, Kabupaten Aceh Besar, dan Komisi Penyiaran Indonesia Wilayah Aceh dengan nama Asosiasi Industri Radio Indonesia Wilayah Aceh. Di tahun 2024, pengalaman kerjasama dengan Koperasi Pemasaran Naturi Niaga Semesta bekerjasama dengan PT Nat Grid Sunda, Prancis untuk penjualan minyak nilam atau minyak pacoli. Kemudian, Koperasi Produsen Nilam Aceh Selatan bekerjasama dengan Botanicus Pol SRO Republik Ceko. Dalam melakukan inkubasi, koperasi dan UMKM, setidaknya terdapat 6 strategi utama guna melakukan upaya membangun strategi menginkubasi koperasi dan UMKM. Pertama, pemetaan koperasi dan UMKM yang memiliki modal bisnis yang kuat dan dampak sosial yang signifikan. Kedua, pendampingan dan pengembangan kapasitas, manajemen bisnis, SDM, strategi pemasaran, dan pengelolaan keuangan serta leadership. Ketiga, mendorong penerapan teknologi dalam operasional koperasi dan UMKM. 4, diversifikasi produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pasar. 5, membangun link dengan lembaga keuangan dan investor yang tertarik pada sektor UMKM dan koperasi. Dan yang terakhir, yang keenam, inisiasi jaringan dengan mitra industri
lembaga pemerintahan, dan komunitas bisnis lokal. Koperasi Kreasia memiliki 8 modul sebagai inkubator bisnisnya. Di masing-masing modul tersebut terdapat 2 sesi sebagai topik utama pembahasannya. Modul pertama berkenaan dengan pengenalan bisnis dan evaluasi awal. Di sesi awal, tema utamanya adalah pengenalan inkubator bisnis yang berisikan pemahaman konsep inkubasi bisnis, peran dan tanggung jawab peserta di dalam inkubator. Sesi kedua, analisis awal bisnis yang berisikan tentang proses pemetaan dan seleksi bisnis potensial, evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Modul kedua berkaitan dengan perencanaan strategis. Di sesi awal, berkaitan dengan pengembangan rencana bisnis, mencakup pengertian dan komponen rencana bisnis, langkah-langkah merumuskan visi, misi, dan tujuan bisnis. Sesi kedua, model bisnis dan nilai tambah, mencakup penyusunan model bisnis yang berkelanjutan dan identifikasi nilai tambah yang unik. Modul ketiga berkaitan dengan pengembangan keterampilan bisnis. Di dalamnya terdapat 2 sesi. Yang pertama, manajemen operasional berkaitan dengan pengoptimalan proses operasional bisnis dan praktek terbaik dalam manajemen rantai pasok dan inventaris. Sesi keduanya yaitu keuangan dan pengelolaan risiko, mencakup dasar-dasar manajemen keuangan untuk UMKM dan strategi pengelolaan risiko dalam konteks bisnis kecil. Pada modul keempat, berkaitan dengan pemasaran dan branding. Di sini juga terdapat 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu strategi pemasaran digital, yang meliputi pengembangan strategi pemasaran online dan penggunaan media sosial dan alat digital lainnya. Pada sesi yang kedua yaitu pemahaman pelanggan dan riset pasar, meliputi analisis segmentasi pasar dan pemahaman pelanggan, serta riset pasar untuk mendukung pengambilan keputusan. Pada modul yang kelima, berkaitan dengan pendukung keuangan dan pendanaan. Di dalamnya terdapat 2 sesi juga. Sesi yang pertama yaitu akses ke modal dan investor, meliputi jenis-jenis pendanaan untuk UMKM, serta persiapan dan presentasi untuk mendapatkan investasi. Pada sesi yang kedua, yaitu manajemen keuangan lanjutan. Di dalamnya meliputi analisis laporan keuangan dan strategi pengelolaan keuangan jangka panjang. Modul ke-6 berkaitan dengan teknologi dan inovasi. Di sesi awal, berkaitan dengan integrasi teknologi dalam bisnis, meliputi penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional serta strategi transformasi digital. Sedangkan sesi berikutnya yaitu proses inovasi yang meliputi pengembangan produk, memahami siklus inovasi, strategi pengembangan produk yang berkelanjutan. Sedangkan di modul yang ke-7 berkaitan dengan jejaring dan kolaborasi. Sesi pertama membangun koneksi bisnis terkait praktek membangun jejaring yang efektif serta kolaborasi antar bisnis dan potensi kemitraan. Sesi berikutnya komunitas dan tanggung jawab sosial bisnis, meliputi konsep bisnis berkelanjutan dan dampak sosial positif serta partisipasi dalam kegiatan komunitas dan CSR. Dan modul yang terakhir yaitu modul yang ke-8 terkait dengan evaluasi serta monitoring. Di sesi awalnya berkaitan dengan pemantauan kinerja dan evaluasi, mencakup pengukuran kinerja berbasis KPI, serta strategi evaluasi dan penyesuaian. Sesi kedua, presentasi hasil dan masa depan bisnis, mencakup penyusunan presentasi bisnis yang efektif, serta perencanaan langkah-langkah selanjutnya setelah keluar dari inkubator. Terakhir, saya ingin menyampaikan rencana implementasi bisnis Koperasi Kreasia dengan alur kerja sebagai berikut. Yang pertama, rencana, yaitu pengembangan rencana implementasi bisnis untuk peserta. Yang kedua, implementasi, yaitu implementasi bisnis untuk peserta inkubasi. Dan yang ketiga, evaluasi, yaitu presentasi dan diskusi rencana dengan mentor dan ahli industri. Demikian pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan dari Inkubator Koperasi Kreasi Kolaborasi Indonesia. Sekian, terima kasih.